Podcast Bincang Bola, persembahan dari Jawa Pos Media kembali hadir menyapa sahabat setia semua. Dan di edisi kali ini kami akan membahas terkait persaingan dalam perebutan gelar juara Liga Indonesia atau Super League musim 2025-2026 yang semakin panas dan mengerucut sampai pekan ke-27 ini ke tiga besar, yaitu Persija Jakarta, kemudian dan pemuncak klasemen adalah Persib Bandung, kemudian ada Borneo FC di posisi kedua. Dan bersama saya seperti biasa sudah ada Bung Edi Yulianto. Salam sepak bola Bung Edi. Salam Bung, gimana kabar, sehat? Sehat selalu. Kita selalu antusias nih kalau membicarakan terkait dengan sepak bola. Apalagi kita bahas tentang perebutan gelar Super League. Iya, kemarin kita sudah membahas habis terkait dengan timnas. Memang ada agenda timnas ya, bersama John Hetman. Nah, kali ini kita akan mengalihkan perhatian ke Liga Indonesia kita ya, Super League yang memang sedang rame-ramenya nih. Hingga memasuki pekan ke-27 ya? 27. Sebenarnya kalau misalnya nanti nih kita akan menjelang ke 28, karena ada beberapa pertandingan juga yang akan memainkan pekan ke-28, kayak misalnya Persebaya nanti akan menjamu Madura United. Tapi kita akan lebih dulu, sebelum membahas pekan ke-28 juga nanti akan kita fokus juga nanti 27, pekan ke-27. Posisinya mungkin. Iya, setidaknya di hingga pekan ke-27 ya, atau pertandingan ke-27 ini, saya mencatat Persib di puncak klasemen dengan 64 poin, kemudian Borneo di posisi kedua dengan 60 poin, dan Persija cukup jauh ya, Persija ini di peringkat ketiga, selisihnya 9 poin dari Persib. Ya ini meski demikian dengan sisa ya masih kalau dihitung sampai pekan ke-27, kemudian kita akhir musim adalah 34 ya. Berarti ada 7 pekan sisa. Peluangnya masih ada sebenarnya masih kan ya. ya. Kalau hitung-hitungannya gini Bung, kalau misalnya Persib itu paling tidak misalnya 3 pertandingan lagi atau 4 pertandingan lagi ngunci kemenangan. 3 pertandingan lagi? Iya. Menang ya? Maksudnya 3 atau 4. 3 atau 4 ya? Nah, kalau misalnya itu udah meraih kemenangan beruntun, secara otomatis mungkin Persib akan hat-trick juara nih Bung. Hat-trick juara, tapi juga tergantung dari hasil pertandingan yang lain juga Borneo. Ya, nah, kalau misalnya nanti Borneo seri atau kalah, apalagi kalah ya, ya secara mungkin Persib hanya tinggal membutuhkan 2 atau 3 pertandingan kemenangan aja. Ini saya rasa Persib sebenarnya kalau dibilang ya mereka klub yang secara materi cukup kuat ya. Sangat kuat ya. Mungkin dibanding dengan tim lainnya di musim ini jauh lebih kuat ya. Jauh lebih kuat. Tapi perjalanannya sebenarnya tidak mulus. Kalau misalnya bisa dibilang flashback itu awal-awal juga memang agak tersendat, tapi secara perlahan nih bisa dibilang kalau Persib kayak Der Panzernya Jerman nih. Jadi pelan-pelan ya. Tim diesel. Jadi konsisten, bahkan hingga ke 27 itu meraih terakhir itu menang tipis lawan Bali United. Bali United ya. Secara kalau misalnya bilang mentalitas si Persib ini bisa dibilang kita acungi jempol. Kenapa? Karena walaupun main dengan 10 pemain, misalnya ada kartu merah gitu. Tapi tetap konsisten, bahkan bisa meraih kemenangan. Nah, itu kan secara apa ya, kedalaman skuad atau mentalitas si pemain sendiri memang bagus. Dan itu juga tak lepas dari pelatih Boyan Hodak ya, dalam meramu bagaimana skuad Persib. Meskipun musim ini sebenarnya gerbong yang musim kemarin ya, itu udah pindah semua kan ya. Banyak yang cabut sebenarnya sih, kan pada ya rata-rata Kemalut United. Kemalut ya. Termasuk David da Silva itu ya. Ciro Alves juga ke sana. Ciro Alves. Dan ini menandakan bahwa sebenarnya kunci dari Persib ini bisa dibilang selain materi pemainnya juga bagaimana pelatih ini meramu skuad yang baru kan. Skuad baru ya. Banyak sekali pemain-pemain asing baru meski dipadu dengan pemain-pemain dari asli Persib atau pemain lokal sehingga memunculkan kekuatan baru di Persib ini dan masih konsisten. Ini ya kita tunggu jempol untuk Boyan Hodak ini. Nah, tapi kan nanti ada persaingan bisa dibilang kalau untuk perebutan gelar juara ini Bung, bisa kita ambil
tiga aja ya, maksudnya tiga klub nih antara Persib, Borneo, sama Persija. Persija. Sebenarnya bukan mengecilkan klub-klub yang lain, tapi Iya. secara ya di klasemen tiga klub ini yang disebutkan tadi Betul. yang punya potensi untuk bisa juara gitu. Karena kalau saya mencatat hingga pekan 27 ya, dari klasemen sementara itu, peringkat keempat itu diduduki Malut United ya. Malut. Itu poinnya 46. Artinya selisih dengan Persib yang di puncak klasemen itu sekitar 18 poin. Ini ya cukup besar juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya 7 pekan, kita berandai-andai aja ya, si Malut United 7 pekan menang terus. Berarti kan totalnya 21. Tambah 46 berarti 67. Iya, jadi Persib cuma butuh 2 aja udah lewat tuh nanti Malutnya. Makanya Persib nggak mungkin dong kalah 3 kali 4 kali mungkin. Tapi bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat hitung-hitungan ini ya secara matematika memang mungkin masih ada. Tapi secara realitas mungkin ya agak berat juga. Agak berat. Makanya ya kita ambil ininya tuh hanya Borneo sama Persija. Paling nggak rivalitas mereka ini yang mendekati untuk bisa menggulingkan Persib. Ya. Bisa menjadi batu sandungan. Batu sandungan. Batu sandungannya. Iya. Nah, sebenarnya ini Bung ada hal yang menarik terkait dengan persaingan ini. Borneo FC ini loh. Sebenarnya kan mereka dari pekan pertama bahkan sampai pekan ke-11 itu selalu menang ya. Betul. Mencetak sejarah juga, beruntun, kemenangan beruntun. Namun kemudian setelah itu mereka seperti kehabisan bensin ya. Ya, itu karena beberapa pemain pilarnya kayak Mario Peralta juga itu mengalami masalah kebugaran. Jadi Fabio Lafundes ya selaku pelatihnya Borneo juga mungkin agak kesulitan di situ. Jadi pemain kedalaman skuad intinya bermasalah, jadi pelapisnya mungkin belum mengisi peran sebagus inti. Iya, karena menariknya ketika mereka menelan kekalahan pertama waktu itu, kemudian sepertinya mereka langsung beruntun mengalami hasil-hasil yang minor ya. Ini mereka ingin mengembalikan mental kemenangannya agak sulit ya ketika mereka sudah menelan kekalahan pertama, kemudian akhirnya juga sempat tertinggal cukup jauh dari Persib dan akhirnya mereka kembali bisa mendekat konsisten lagi. Terakhir mereka menang kan di laga terakhir. Itu karena kembali lagi Bung, karena beberapa pemain pilarnya mengalami masalah dan dengan kembalinya pemain inti ke dalam skuad, jadi secara memperbaiki kekurangan mereka sendiri. Jadi konsisten, sekarang lebih konsisten bisa dibilang. Iya, dan menariknya di bursa transfer paruh musim, Borneo melepas beberapa pemainnya malah justru pemain asingnya ya. Pemain asing. Termasuk juga satu pemain andalan mereka itu Fajar Faturrahman ke Persija. Nah, tapi dengan beberapa pemain yang hengkang dan juga ada yang masuk, jadi keseimbangan dari tim Borneo sendiri tetap terjaga. Tetap terjaga ya. Fabio Lafundes selaku pelatih juga paling tidak sudah mengetahui apa beberapa aspek kelemahan mereka yang di putaran pertama sebelumnya dan diperbaiki di putaran kedua ini. Iya, dan ini menariknya ya Borneo bisa dikatakan belum menyerah ya dalam bersaing memperebutkan gelar juara karena memang dalam beberapa pertandingan terakhir mereka juga rajin meraih kemenangan. Kalau kita hitung-hitungan aja nih Bung ya, antara 3 tim Persib, Borneo sama Persija. Nah Persib ini kalau misalnya setelah pekan ke-27 berarti ada 7 pekan berikutnya. Lawannya itu nanti Dewa United, Arema, Bayangkara, PSIM, Persija, PSM, dan Persijap di GBLA. Terakhir itu 23 Mei. Karena 23 Mei itu akhir liga, Bung. Nah, kalau dari 7 pekan ini yang berat tuh nanti potensinya justru ketemu Persija. Kemungkinan di Senayan. Ya, 10 Mei ya mereka ketemu Persija. 10 Mei. Nah, ini potensi yang bisa dibilang sangat-sangat krusial bagi Persib. Kalau misalnya menang ya secara mungkin akan menjaga dominasi mereka di papan klasemen. Tapi kalau misalnya imbang apalagi kalah,
Nah, secara ini nanti kalau misalnya Borneo tetap konsisten, potensi mereka tersusul nih ada Ada nih. ya Ya, potensi tersusul. tersusul. Karena memang selisihnya kan hanya 4 poin 4 poin ya, hingga hingga pekan pekan 27, 27. iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu Persija atau mungkin sebelum ketemu Persija nanti lewat Dewa United atau Arema, ya walaupun mereka nih masih di papan tengah, tapi setidaknya bisa memberikan batu sandungan juga buat Iya, dan Persib. mungkin Bayangkara FC yang nanti akan tanding tanggal 30 Hmm. menjadi lawan Persib, Hmm. bisa menjadi batu sandungan juga karena Hmm. Bayangkara FC ini selama paruh kedua ini Hmm. cukup konsisten juga. Nah, itu Apalagi dia. mereka punya pemain-pemain baru seperti Musa Sidibe yang Hmm. dibeli Hmm. dari atau dikait dari Persis Solo. Persis Solo. Ternyata langsung nyetel dengan permainan Bayangkara FC. Nah, Paul Ini Monster nih paling tidak ya sudah mengetahui juga kan kinerja dari si Boljak selaku pelatihnya Persib. Nah, iya, nanti kalau misalnya ketemu, ya ini kita prediksian aja ya, ya bisa juga batu sandungan buat Persib nih. Tapi betul. Persib juga ya nggak mau gitu juga Iya. peluang mereka terbuang sia-sia ibaratnya. Betul, karena yang pasti dalam disebut pacuan lah ini saya bilang gitu, ada 3 kuda ya. 3 horse race kan nih, 3 kuda yang berpacu. Persib, Borneo, Persija. Persib ini bisa dikatakan sementara leading kan, dengan keunggulan poin mereka di bawah Borneo dan Persija. Dan mereka juga konsisten, rekor mereka tak terkalahkan dalam Ya. 20 berapa? Persib ya. Iya. Bahkan di GBLA sendiri punya catatan baru kemarin kebobolan brace, maksudnya 2 gol, lebih dari 1 gol. Iya. Jadi selama 1 musim ini Persib itu kalau main di GBLA selalu menang. Jadi hanya kalah 2 kali, 1 lawan Borneo, 2 lawan kemarin tuh Bali United. Nah, kalau misalnya kita bicara Persib lawan berikutnya, itu kan nanti jadwal terdekat itu 20 April. Jadi 20 April lawan Dewa United, ke markas Dewa United, dan berikutnya menjamu Arema tanggal 24. Nah, potensi kalau misalnya di 2 pertandingan ini, Persib nih ada peluang untuk bisa mengamankan 3 poin lawan Arema. Karena secara statistik ya kembali lagi gacor lah bisa dibilang gitu. Betul. Gacor di kandang. Nah, kalau misalnya mengamankan 2 pertandingan ya kembali lagi nih Bung, peluang mereka masih tetap terjaga. Nah, berikutnya nih nanti ketemu tak kalah ininya lawan Bayangkara, PSIM, dan ketemu Persija tanggal 10 Mei di Senayan kemungkinan. Apalagi motivasi pelatih Persib Boyan Hodak juga cukup tinggi karena dia diambang sejarah nih menjadi pelatih pertama yang bisa kalau bisa hat-trick gitu ya. 3 kali beruntun mempersembahkan gelar juara. Dan tentunya ini jadi sejarah baru ya, karena sebelumnya belum pernah ada nih. Betul. Pelatih dan bahkan klub di era perserikatan ya. Iya, Liga Indonesia Profesional itu mulai bergulir kan tahun 94 95. Iya. Selama itu hingga sekarang belum ada yang bisa mencatat hat-trick juara. Iya. Rata-rata tuh kalau misalnya hanya 2 kali dan bisa kalaupun anggap A, belum tentu A besok juara lagi. Paling bisa B. Betul. Gitu. Sebenarnya ya ini Persib sudah 2 kali juara ya beruntun 2003, 2004, 2005 dan apabila mereka kembali juara di musim ini yaitu mereka juga akan ya pasti akan mencetak sejarah ya. Dan ini yang memang yang akan ditargetkan oleh Boyan Hodak bersama Persib Bandung ya tentunya. Namun jangan lupa bahwa Borneo yang meskipun belum pernah juara juga pasti ingin selisihnya itu cuma 4 poin. Masih dibilang kita masih punya 7 pertandingan ke depan dengan poin maksimal yang bisa diperbutkan tuh 21. Jadi kalau bisa menang semua tuh 21. Nah, dengan 7 pertandingan ke depan di masing-masing tadi itu ya klub. Jadi ada peluang nih saling memangkas atau bisa mendahului gitu, melewati. Betul.
Ya itulah Borneo memang ya jangan dianggap remeh juga ya, meskipun masih berselisih ya kalau dianggapkan 27 4 poin ya itu bukan selisih yang besar menurut Ya, saya ya. apalagi ini antara Persib sama Borneo ini punya hampir bisa dibilang apa ya, punya kesamaan tuh kalau main di kandang tuh apa ya, jago kandang bisa dibilang gitu ya, Iya, istilahnya jago kandang. Karena betul. Borneo juga waktu pas menjamu beberapa lawannya itu di Stadion Segiri Samarinda itu bahkan meraih kemenangan besar, kayak misalnya mengalahkan Persebaya waktu itu 5-1. Betul. Nah, ini jadi semacam apa ya, pembuktian juga buat pasukannya Lafundes nih untuk bisa terus apa ya, mendesak atau memberikan ancaman buat Persib gitu. Dan menariknya gini, dari 3 klub ini, Persib, Borneo, dan Persija yang menjadi salah satu 3 kandidat untuk juara di musim ini, Persib kalah dalam hal top skor. Ya, Saya mencatat Persija itu punya Maxwell. Maxwell ya. Maxwell itu sudah Sousa. mencetak kalau nggak salah 14 gol. Hmm. Kemudian Borneo FC itu punya Peralta. Mario Peralta. Sudah mencetak 15 gol. Sementara Persib pencetak gol terbanyaknya di angka 10 gol. Ini selisihnya ya lumayan kan dengan Persija dan Borneo, dan itu diukir oleh Andre Jung. Ya, Andre Jung. Andre Jung itu Prancis. ya top scorer Persib di musim ini itu baru mencetak 10 gol. Sementara Ramon Tengki baru 8 gol. Artinya apa? Artinya bahwa di sektor lini serang sebenarnya Borneo dan Persija ini lebih tajam dalam urusan apa individunya. Tapi saya melihat gini bahwa Persib ini ternyata punya kemampuan merata dalam lini serang. Jadi mereka nggak bertumbuh pada 1-2 pemain saja. Hampir semua pemain di sektor serang kemudian gelandang juga punya potensi rajin mencetak gol. Beckham ya, Beckham Putra. Iya, Beckham Putra. Tapi menariknya gini, Bung Ye, Persib ketika juara di musim 2024 ya, 2003 ya, atau kan 2004. 2023, 24, Iya, 2003-2024 itu 25. mereka pemain mereka David da Silva, striker mereka itu top skor di musim itu. Ya. Jadi ada semacam kalau penurunan ya, tapi paling tidak kalau misalnya 2 pergantian pemain amunisi yang keluar, kayak misalnya da Silva, Ciro Alves yang pindah ke Maluku. Nah, itu kan secara diganti sama Andre Jung ya. Iya. Nah, ini tim lain itu bisa apa namanya, tak bisa membaca karakter permainan yang musim ini, Bung. Karena kan kalau misalnya dia masih, ya ini asumsi aja ya, kalau misalnya masih menggunakan Ciro Alves atau David da Silva, itu paling tidak klub-klub lain atau pelatih lain nih sudah mempunyai wawasan, ini cara mematikan da Silva seperti ini misalnya kayak gitu. Nah, dengan pergantian atau pemain baru kayak misalnya Tom Haye, ada Eliano Reisner di situ masuk. Nah, ini kan bahkan Levin Kurjawa. Nah, ini membuat Persib nih memiliki kedalaman skuad yang merata di semua lini. Merata. Nah, jadi mungkin bisa dibilang ini Persib anomali juga ya terkait dengan top skor ini. Jadi mungkin ada yang berpendapat bahwa setiap klub yang bisa salah satu pemain menjadi top skor itu punya peluang besar untuk juara. Padahal tidak seperti itu. Memang di musim 2003-2004 Persib juara, kemudian pemainnya top skor Liga dengan 30 gol David da Silva. Kemudian 2001-2002 saat Bali United juara, mereka juga salah satu pemainnya yaitu Ilyas Pasojevic juga menjadi top skor. Tapi setelah dilihat dari trennya memang tidak semua tim yang juara di Liga Indonesia itu pemainnya menjadi top skor. Artinya apa? Peluang untuk tim-tim yang pemainnya tidak nangkring di urutan pertama ya dalam daftar top skor masih punya potensi untuk gelar juara. Nah, dan sekarang adalah Persib yang meskipun top skor mereka
ketinggalan ya, bisa ketinggalan, ketinggalan ya ketinggalan sama dengan Peralta dan Maxwell. Bahkan top skor sementara di musim ini dipegang David da Silva, pemain hmm. Malut ya, Nah, dengan 17 gol. tapi secara ini ada apa ya, di ungkapan media juga Bung, entah atau medsos benar atau enggaknya. Jadi manajer Persib Umuh Muhtar nih, Bapak Umuh Muhtar itu kan memberikan semacam pernyataan kalau Persib itu tidak butuh apa namanya, kemenangan besar. Iya. Jadi kemenangan tipis yang penting 3 poin. Yang penting 3 poin. Nah itu, jadi 3 poin dengan dapat 3 poin menjaga peluang mereka tetap berada di atas. Itu yang lebih penting. Iya, mungkin itu yang menjadi salah satu prinsip mereka bisa juga. Jadi berapapun gol yang dicetak ke gawang lawan, kalaupun mereka menang, intinya 3 poin gitu loh. Jadi dia nggak melihat. Harapannya mungkin tetap aja gini Bung, kalau misalnya bisa banyak gol ya kalau bisa. Cuma kalau nggak bisa ya menang tipis, yang penting 3 poin. Yang mereka nggak menghitung jumlah gol. Yang penting 3 angka di tiap pekan, peluang juara mereka terbuka lebar. Jadi setiap kalau misalnya setiap pekan melakukan pertandingan dapat 3 poin, peluang mereka semakin besar. Iya, itu mungkin yang Persib dipegang oleh pelatih Boyan Hodak dan mungkin juga manajemen Persib. Jadi mereka mungkin nggak memikirkan, pemainku harus jadi top skor, mungkin nggak memikirkan seperti itu. Yang penting angkat trofi. Yang penting angkat trofi, benar. Meski apa ya, kalau ada pemain yang top skor dan nggak juara ya sama saja kan. Iya, betul. Nah, mungkin itu nanti mungkin prestasi tersendiri ketika ada pemainnya menjadi top skor dan timnya juara. Itu bonus lah itu, iya. Bonus lah itu bagi mereka. Nah, yang menarik ini Persija ini, Bung Ehe. Persija ini kan di pertengahan musim juga getol juga nih dalam mencari pemain baru. Mereka mengganti beberapa pemain termasuk si Jampang itu loh. Iya. Nama Brazilnya lupa. Iya, itu yang kumis si Jampang, itu. Iya. Franka kalau nggak salah. Iya, Franka itu akhirnya dipinjamkan ke Arema FC ya. Padahal sempat digadang-gadang dia akan menjadi salah satu konduktor serangan atau playmaker yang diandalkan Persija ya. Tapi akhirnya juga bisa dibilang kalau Persija ini Bung masih belum terlalu konsisten banget. Jadi kayak contoh terakhir waktu pas kemarin mereka lawan Bayangkara tuh Bung. Jadi udah unggul 2 gol, tapi justru di penghujung pertandingan malah dibalik keadaannya, jadi 3-2. Nah betul. Ini konsistensi, misalnya kita bisa membandingkan antara Persija sama Persib. Jadi waktu pas lawan Bayangkara itu mereka juga kehilangan Jordi Amat, kartu merah, tapi justru kehilangan mentalitas juara mereka untuk bisa minimal ya menahan imbang lah. Betul. Tapi akhirnya ya sayangnya kalah sama Bayangkara. Nah, bandingkan dengan Persib yang waktu pas lawan Bali United itu ada pemain Persib yang di kartu merah, dengan 10 pemain malah justru comeback menang 3-2. Nah, ini membuktikan ya mentalitas masih pemain Persija khususnya itu harus bisa ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan di 7 pekan ini. Iya, dan Persija ini sebenarnya di laga terakhir cukup menjanjikan. Nah, mereka menang 3-0 lawan Persebaya kan. Persebaya ya, pertandingan terakhir di pekan 27. Iya, di GBK mereka menang dengan skor cukup telak 3-0. Menariknya waktu itu mereka tidak diperkuat striker utama ya. Gustavo tidak main dan mereka menurunkan striker lokal, Axel Runtukahu, dan dia menjawab kepercayaan pelatih dari Sosa dengan brace 2 gol. Ini mungkin salah satu kebangkitan juga ya. Melawan Persebaya mereka bisa menang dengan skor cukup telak 3-0. 1 gol lagi dicetak oleh Alano melalui penalti. Iya. Saya rasa ini akan menjadi turning point sendiri bagi Persija nanti di pertandingan berikutnya. Betul. Jadi dia nanti itu kan beberapa pertandingan ke depan itu kan ada 7 laga lawan PSBS, PSIM, Persis, Persijap,
Nah, Persib tanggal 10 Mei, Persik Kediri, dan terakhir menjamu Semen Padang. Gitu. Itu menarik juga nih Persija ini bagaimana ya mereka meskipun tertinggal hingga pekan ke-27 masih tertinggal 9 angka dari Persib namun belum menyerah ya. Karena ya peluangnya masih tetap ada. Nanti tergantung juga pertandingan lain yang dilakoni oleh Borneo FC dan juga Persib kan. Tapi kalau hitung-hitungannya sih Persija nih bisa dibilang udah angkat bendera putih nih. Karena terlalu jauh ya. Sekitar 9 poin. Ya 9 poin hingga Jadi pekan kalau ke-27. 9 poin ini asumsinya kalau mau sama Persib harus kalah 3 kali beruntun. Ya, Persija menang. Persija menang beruntun. Ya. Nah, itu baru sama. Berarti Borneo yang untung ya. Iya. Borneo kalau menang juga ya kan tetap di atas. Ya. Tapi paling tidak dengan 7 laga tersisa, terus selisih 9 poin itu ya emang nggak ada yang mustahil sih, tapi berat aja gitu. Ya mungkin ya terkait peluang ya memang berat dilihat dari segi, tapi ingat Bung, di sepak bola tidak ada yang tak mungkin. Ya itu makanya tadi bilang nggak mungkin. Cuma kita bukan matematika juga, ya maksudnya butuh perjuangan ekstra juga buat betul semuanya, termasuk ya yang mengejar kayak Persija atau Borneo. Iya. Kalau mau menyalip si Persib ya 1000% betul. Ininya. Bisa dibilang gini, ini Persija ini kalau dan Borneo, tapi kita ke Persija dulu. Persija kalau mau juara ya harus selain meraih kemenangan, dia memikirkan diri sendiri. Artinya mereka harus menang di setiap pertandingan. Tapi juga harus berdoa buruk nih. Borneo sama Persib kalah gitu, kepleset kan? Gitu ya. Kepleset atau kalah atau kehilangan poin lah istilahnya. Ya salah satunya tadi nanti pertemuan Persija lawan Persib kemungkinan di GBK ya tanggal 10 Mei. Ya itu harapan besar buat si Persija kalau mau memangkas jarak, ya mau nggak mau harus menang. Iya. Artinya apa? Artinya nasib dari Persija ini untuk perebutan gelar juara bukan lagi ditentukan oleh timnya sendiri, tapi juga ditentukan oleh klub lain. Bagaimana Persib dan Borneo FC. Bahkan Borneo juga bisa dibilang gini, Bung. Kalau nanti Persija sama Persib ketemu tanggal 10 Mei, Borneo ngarep begini, Persib kalah. Pasti itu, pasti. Kalau sementara Persib, ya mereka hanya memikirkan diri sendiri. Aku harus menang dalam 7 pertandingan. Kalau ini menang terus ya udah juara kan. Betul. Mereka pasti nggak memikirkan pertandingan lain di Borneo, Persija, tapi yang penting Persib fokus pada setiap pertandingan. Mereka mungkin sekarang melihat gini, setiap pertandingan hingga akhir musim di pekan ke-34 adalah partai final. Jadi apa? Partai final itu harus pertandingan yang harus dimenangkan kan. Tujuannya kan harus seperti itu kalau untuk menjadi juara. Ini mungkin Persib akan memperlakukan setiap pertandingan seperti itu. Jadi fight-nya akan terus muncul. Semangatnya double bisa dibilang gitu. Iya. Inilah Persib yang cukup fenomenal ya setelah sempat terseok-seok di awal musim, kemudian melaju, kemudian menciptakan rekor, tidak pernah kalah, kemudian akhirnya peluang mereka cukup besar untuk meraih gelar juara dan meraih hat-trick ya, rekor. Kemungkinan. Iya. Kayaknya sih feelingnya Persib ini. Udah bukan Perimbor juga Persib ya. Ini menarik karena Persib ya kita lihat konsisten juga sih. Jadi memang layak kalau bisa merengkuh trofi di akhir musim. Tapi ya sepak bola memang selalu ada kejutan. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu akan seperti apa. Non teknis dan teknis itu akan sangat menentukan. Iya. Tapi sebenarnya kalau bicara sepak bola Indonesia terutama Super League ya tidak hanya yang bakal juara aja, Bung. Degradasinya juga kemungkinan bakal rame banget juga. Jadi kan ada beberapa yang potensi untuk turun kasta ya bisa dibilang. Jadi pindah nanti ke Championship atau Liga 2 untuk musim depan. Kalau dari catatan Bung Gaya siapa aja nih yang potensi untuk turun? Ya peluang mereka untuk selamat agak berat lah seperti itu. Iya, kalau berdasarkan klasemen hingga putaran pekan ke-27 itu kan masih ada Madura United, Semen Padang sama PSBS Biak.
Oke. Dan selisihnya memang nggak terlalu jauh dengan peringkat di atasnya. Jadi kayak di peringkat 14 itu masih ada Persijap dengan 25, Persis 24, dan sedangkan Madura tadi itu 23, Semen Padang 20, PSBS dengan 18 poin di juru kunci. Iya. Nah, asumsinya ini kalau misalnya 7 pertandingan ke depan, karena juga semuanya masih ada 7 pertandingan ke depan, Iya. Potensi perubahan ini masih ada nih, Bung. Jadi antara Persijap, bahkan PSM Makassar, mereka memiliki saat ini punya 28 poin. Nah, dengan menyisakan 7 laga, itu paling tidak pergerakan posisi ini masih memungkinkan nih, Bung. Iya. Tapi kecil kemungkinan nih untuk PSBS kayaknya nih untuk bisa lepas dari bisa dibilang jerat degradasi. Karena saya melihat gini, PSBS ini selain posisi mereka ada di juru kunci juga ada masalah internal. Bisa jelaskan tidak ini, Bung Iyi, terkait masalah internal mereka? Ada surat dari, bisa dibilang perwakilan dari pemain PSBS sendiri. Kalau misalnya pemain itu udah kurang nyaman. Jadi contohnya gini, udah antusias, gaji terlambat, akomodasi nggak ada, transportasi nggak ada, jadi minum di area lapangan juga nggak ada. Nah, sekedar minum aja. Minum nggak ada. Jadi mereka melayangkan surat kepada PSSI, selaku federasi, terus LIB selaku operator liga. Jadi memberikan semacam pernyataan atau ya ini aja agar federasi atau operator ini tahu nih kondisi PSBS Biak nih seperti ini sekarang. Kondisinya memprihatinkan lah. Dengan kondisi seperti itu juga membuat antusias pemain juga bakal semangatnya jadi kurang gitu. Iya. Jadi kalau misalnya manajemen PSBS sendiri tidak bisa mengatasi ya kecil banget mungkin peluang untuk lolos gitu, dari jerat degradasi. Iya, itu dari potensi-potensi klub yang kemungkinan akan terjerumus ya atau akan terseret ke lembah jurang degradasi. Ada beberapa klub tadi yang pasti ada satu klub yaitu PSBS Biak karena memang kondisinya juga secara tim internal kurang baik, kurang kondusif. Jadi kemungkinan ya ini kita tidak meramal ya, tapi istilahnya dilihat dari kondisi ya. Kita memprediksi. Prediksinya ya cukup berat lah mereka untuk bisa bertahan. Nah, tapi untuk Semen Padang, Madura ini juga masih punya peluang untuk bertahan dan masih ada bersaing dengan Persis, Persijap dan juga PSM. Oke, Bung Iyi, obrolan kita cukup menarik sebenarnya. Masih banyak yang bisa kita namun ya kita lagi-lagi durasi waktunya mungkin nanti dibatasi. Kalau misalnya tinggal sisa 3 pekan lagi bisa kita ngobrolin lagi kali. Boleh, pastilah kita akan lanjut lagi di edisi berikutnya karena pasti podcast Bincang Bola ini akan terus membahas tentang selain Liga Indonesia, Timnas Indonesia juga mungkin nanti kita akan bahas juga Liga Champion yang sudah mendekati semifinal dan juga jelang Piala Dunia harus kita bahas juga ini Bung Iyi karena cukup menarik ya. Siap. Oke, terima kasih Bung Iyi atas waktunya. Sama-sama. Dan sahabat setia Jawa Pos, demikian perbincangan kami terkait dengan peluang juara 3 tim di Super League yang ada Persib, kemudian Borneo FC dan Persija. Patut kita nantikan siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim Super League 2025-2026 ini. Sampai jumpa dalam podcast Bincang Bola berikutnya dan tetap semangat, sampai jumpa lagi. Salam sepak bola.